Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kita lihat di sini. Di sini ada salah satu keluarga namanya yang berasal dari Medan. Di mana Medan? Yaitu di Provinsi Sumatera Utara. Yang mungkin anak Ustadz juga ada yang berasal dari sana. Kemudian ayah dan ibunya merantau dan menetap di Jakarta. Kemudian pamannya pun juga ada yang merantau di Jambi. Maksudnya dia berasal dari Medan, kemudian orang tuanya merantau ke Jakarta, sedangkan pamannya merantau ke Jambi. Kita lihat di sini. Di sini contoh, di sini adalah Pulau Sumatera, sedangkan Medan atau Sumatera Utara itu adalah ini. Sedangkan orang tuanya merantau di Jakarta, arahnya ke sini. Sedangkan yang untuk Jambi ini, Jambi. Yang mungkin anak Nasa juga ada yang berasal dari Jambi. Kita lanjutkan. Ini letak tempat tinggal Paman Tagor Jambi yang udah saya sampaikan tadi di sini. Kemudian tempat tinggal anak Nasa kira-kira di mana? Yaitu kita sekarang di Batam, lebih kurang di sini. Ini Pulau Batam. Bagian sini, ini. Kita lanjutkan. Beni dan keluarga mengunjungi Paman Tagor. Paman Tagornya di mana? Yaitu di Jambi. Yang mana pamannya itu tinggal di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor itu sangat bersih. Masih banyak pohon dan masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggalnya. Lebih kurang ini contoh gambarnya. Ini tinggal di perkotaan, tapi karena di sini masih banyak pohon. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Perhatikan di sini. Ini ada dua keluarga. Keluarga yang pertama, keluarga yang kedua. Nanti kita lihat lagi gambarnya. Identifikasilah keragaman karakteristik individu pada gambar ini. Karakteristik individu, maksudnya perbedaan setiap orang. Kita lihat di sini. Ini misalnya badannya agak gemuk, ini kurus. Kemudian di sini rambutnya seperti ini, sedangkan ini rambutnya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, mungkin rambutnya seperti ini juga seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu karakteristik individu berupa keragaman atau keragaman fisik. Di 4Z pun juga sangat banyak keragaman fisik. Mungkin ada yang badannya gemuk, ada juga yang agak kurus dan sebagainya. Ada yang rambutnya ikal, ada juga yang rambutnya lurus. Kita lihat di sini. Identifikasilah keragaman sifat. Oh, ini yang ditanyanya adalah sifat individu. Ini bagaimana sifat orangnya? Yaitu rajin membersihkan rumah atau rajin. Ini bagaimana sifat individunya? Lihat, dia duduk, ini TV, ini barang-barangnya berserakan. Bagaimana sifatnya? Jorokkah, kotorkah, bersihkah, atau bagaimana sifatnya ya? Kemudian, ini juga ada lihat gambarnya. Bagaimana sifatnya? Dia lagi marahin adiknya ya? Lagi marahin adiknya. Jadi sifatnya seorang kakak yang memarahi adik, pemarah. Nah, ini bagaimana sifatnya? Seseorang yang sedang menolong temannya. Jadi sifatnya adalah penolong. Kemudian ini juga. Lihat anaknya. Bagaimana sifat anaknya terhadap orang tuanya?
Sekarang juga anak-anak Ustaz perhatikan bagaimana sifat anak-anak Ustaz ke orang tua. Apakah suka marah-marah, apakah baik, apakah sopan dan sebagainya. Tetapi insya Allah siswa 4 Zaid semuanya baik dan sopan-sopan kepada orang tua. Beni senang berlibur di rumah Paman Tagor, yaitu di mana? Di Jambi. Karena di sana itu memiliki banyak koleksi buku. Bahkan buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni juga diajak membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mungkin anak-anak Ustaz juga mempunyai buku-buku mungkin seperti buku-buku tentang agama, akan tetapi di sini juga buku-buku tentang cerita, yaitu cerita fiksi. Masih ingat kan anak-anak Ustaz apa itu cerita fiksi? Yaitu cerita yang belum pasti kebenarannya. Di sini ada salah satu cerita fiksi, judulnya Kisah Putri Tangguh. Demi ini silakan anak-anak Ustaz baca di rumah cerita di sini. Dia tinggal bersama suami dan ke-7 anaknya di daerah Jambi. Silakan anak-anak Ustaz lanjutkan membacanya sampai ke cerita terakhir. Kemudian di dalam cerita yang ini terdapat tokoh yang memiliki sifat yang baik. Tokoh seperti itu disebut dengan protagonis. Maksudnya apa? Ada tokoh yang sifatnya baik, ada juga yang tidak baik. Tokoh yang baik sifatnya protagonis. Ingat, ada kata pro berarti baik, protagonis berarti baik. Ada pula tokoh yang sifatnya jahat. Tokoh bersifat jahat disebut dengan antagonis. Ini, sifat jahat, antagonis. Anak-anak harus bisa bedakan ya. Baik hati adalah protagonis, sedangkan sifatnya jahat adalah antagonis. Nah, kira-kira sifat-sifat anak-anak gimana tuh? Apakah yang protagonis atau antagonis? Insya Allah sifat anak-anak semuanya bersifat protagonis, yaitu sifatnya baik hati. Ini. Kita lanjutkan. Apa jenis cerita? Ini masalah jenis cerita fiksi. Siapa tokoh dalam cerita? Maksudnya orang-orang yang ada dalam cerita itu siapa? Lanjut, siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah ini misalnya. Kemudian tokoh tambahannya adalah, silakan anak-anak Ustaz lanjutkan. Lanjut, siapa tokoh protagonis atau tokoh baik dalam cerita tersebut? Kemudian siapa tokoh antagonis atau tokoh yang jahat pada cerita tersebut? Kemudian kita lanjutkan. Yang mana pada di perpustakaan rumah tersebut juga ada buku-buku tentang nyanyi. Yaitu di sini ada lagu yang berjudul Injit-Injit Semut. Itu lagu yang berasal dari daerah ya, ini Sumatera Timur apa nih? Oke, kita lanjutkan. Sumatera Timur atau Sumatera Selatan. Ini cukup kita memperkenalkan aja ya. Ini intonasi atau tempo, ada temponya cepat, sedang dan lambat. Ini kita tidak usah mempraktekkannya. Kita lanjutkan. Tempo lambat, masih ingat kan anak-anak Ustaz? Tempo lambat disebut juga dengan lento. Kalau sedang itu andante. Kalau cepat itu allegro. Ini usahakan anak-anak Ustaz bisa menghafal. Khawatir nanti bisa jadi pada ujian pas bisa jadi keluar di ujian. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Kemudian kita lihat pada cerita selanjutnya. Lani merupakan keturunan Tionghoa, yaitu keturunan Cina. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Mungkin anak-anak pernah ke Jakarta ya.
Silakan anak-anak Ustaz lanjutkan. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Silakan anak-anak Ustaz buat sedikit. Apakah lingkungan tempat tinggal anak-anak Ustaz itu nyaman, sejuk, atau kotor, banyak sampah, atau sebagainya, atau panas, dan banyak contoh-contoh lainnya. Pada tanggal 22 Juni, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Jadi, Hari Ulang Tahun Jakarta itu jatuh pada tanggal 22 Juni. Kalau Hari Batam juga ada. Lanjutkan, silakan anak-anak Ustaz baca cerita yang ini. Ini merupakan cerita fiksi. Judulnya apa? Judulnya adalah Si Pitung. Yaitu cerita rakyat yang berasal dari Betawi. Yaitu dari Jakarta. Kita lanjutkan di sini. Siapa nama tokoh-tokoh dalam cerita Si Pitung? Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utamanya adalah ini. Tokoh tambahannya adalah ini. Lanjut. Sebutkan tokoh protagonis, yaitu tokoh yang bersifat baik. Dan sebutkan tokoh antagonis, yaitu tokoh yang bersifat yang jahat. Kemudian di sini juga ada lagu daerah yang berjudul Kicir-Kicir, yaitu lagu yang berasal dari daerah Betawi atau Jakarta. Di sini anak-anak masih ingat kan? 5, 3, 3, 5, 3. Lihat ada titik di atas. Kalau ada titik di atas itu rendah, sedang, atau tinggi. Kalau di atas tinggi. Kalau yang tidak ada sedang. Sedangkan kalau yang titiknya di bawah rendah. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir, yaitu tinggi atau cepat. Tapi di sini silakan tidak usah anak-anak buat, ini membahas tentang masalah lagu. Cukup anak-anak Ustaz sekadar memahaminya saja. Tidak usah kita praktekkan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar hafalan dan murojaah di rumah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.